Nah, setelah sampai tujuan kita tebar jaring gitu. Sambil hujan-hujanan itu. Karena memang waktu itu hujan deras sih, angin kencang. Tapi anehnya saya ditampakin lagi tuh Bang, dengan sosok wanita itu. Tapi dia senyum aja. Kata saya, kok berulang kali saya ditampakkan dengan sosok seorang wanita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman musafir, di depan kalian sudah ada Bang Rian. Siapa dia? Kita bincang-bincang dulu. Assalamualaikum Bang Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rian, kesibukannya apa ini Bang Rian? Ya untuk sementara ya melaut. Masih melaut. Masih melaut. Nah, kisah apa sih yang bakal Bang Rian bagikan itu? Ya sebenarnya kisahnya di luar nalar juga sih. Di luar nalar. Ya dibilang ada mistisnya gitu kan. Di luar nalar ya? Di luar nalar ya. Yang nggak masuk logika lah gitu. Itu kejadian tahun berapa Bang? Kisaran 2010. 2010. Ya. Ini Bang Rian asli Bandar Lampung. Asli Bandar Asli Lampung. Tulen. Udah berkeluarga Bang? Ya kebetulan sih sudah pernah. Sudah pernah. Iya. Jadi sekarang Sendiri. oh sendiri. Iya. Jadi buat teman-teman musafir kalau ada yang janda bolehlah merapat-merapat. Boleh ya Bang ya? Promosi nih ceritanya ya. Iya, nggak apa-apa Bang. Jadi kita horornya sembari sedikit-sedikit senda gurau lah. Jadi kesibukan masih nelayan Bang Rian? Masih nelayan. Punya kapal Bang? Ya kapal teman. Oh, kapal teman. Bang Rian sebagai joki gitu apa gimana? Oh, jokinya. Jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir. Gini loh Mas, saya mau berbagi cerita sedikit nih tentang pengalaman sebagai nelayan. Ya sebelumnya sih saya belum pernah bekerja di nelayan. Ya, awalnya saya kerja di darat, bisa dibilang serabutan di darat itu ya, dengan penghasilan yang tidak menentu, kadang besar ya, kadang kecil. Ya cuman disyukurin aja, alhamdulillah ya. Ya pada suatu hari ya saya main tempat kawan. Kebetulan kawan tuh memiliki suatu usaha. Usahanya dia itu sebagai nelayan pencari ikan. Ya saya ngobrol-ngobrol sama dia. Tiba-tiba saya diajak. Dia nanya sih sebelumnya memang kerja di mana kan. Ya saya bilang saya kerjanya serabutan, nggak nentu. Mau nggak? Kata kawan tuh, saya samarkan ya namanya ya. Namanya Iwan. Kata teman Bang Iwan ini, mau enggak ikut dengan saya ke laut? Saya mikir lah, saya belum pernah kan, apa bisa ya, karena saya pikir takut mabok tadi. Ya akhirnya lama-lama ya saya pengen nyoba juga sih, gimana rasanya kerja di laut. Hitung-hitung pengalaman aja buat saya kan. Saya ikutlah waktu itu sehari. Ya dibilang sedikit gimana ya, namanya belum pernah ya. Ya pusing juga kepala ya, karena waktu itu pas kebetulan angin besar, ombak-ombakan. Ya, saya bertahan terus ya. Obat mubeng itu ya sakit kepala ya, saya minum Antimo biar nggak mabok. Ya lambat laun saya jadi terbiasa tuh Mas ikut dia, jadi keenakan lah katanya. Cuman ya jauh-jauh juga sih saya ikut dengan dia itu. Kadang keluar daerah nyari ikannya itu ya, karena saya diajarin gimana caranya jadi nelayan itu ya, lama-lama ya saya bisa. Setelah itu ya terus belajar akhirnya bisa. Ya mungkin namanya kawan juga sudah lama ya di nelayan tuh ya, ada rasa lelah lah, capek, dia pengen istirahat. Saya suruh bawa, saya nekat lah, saya berusaha bawa itu, coba itu pun ya dekat-dekat dulu. Tapi ternyata alhamdulillah saya bisa menguasai gitu kan dengan pekerjaan itu. Ya
Lama-lama saya diserahin, suruh megang, suruh urus, suruh rawat armada kapal motor ini, kapal tangkap. Ya lumayan lama juga sih, dari 2010 sampai 2013, 3 tahun ya saya ikut tuh. Jadi lama-lama, loh kok jadi enak sih. Karena enaknya bilang gini ya bang, kita bekerja di nelayan nih, satu bebas, nggak ada yang ngatur semau kita gitu. Ya hasil pun ya namanya di laut ya, tangkapan itu ya rezeki macan. Kadang dapat banyak, ya kadang juga ya min. Dalam artian min itu kita nol, nggak ada hasil, hanya modal aja lah. Ya itu pun alhamdulillah. Nah kebetulan saya dengan rekan-rekan ini satu profesi ini berangkat ke daerah dekat Krakatau itu. Di perjalanan sih ya cuaca sih normal, cuman lama-lama kok mendung. Ya mendung itu ya berarti kan hujan itu kan ya. Kita terabas aja, namanya kita mau usaha cari ikan. Ya ikan itu sih yang kita cari itu ikan-ikan besar. Kalau yang kecil-kecil sih ya kita bagi-bagi dengan tetangga aja kalau di kampung itu kalau pulang. Ya pada saat itu kita ada 5 motor konvoy. Terus setelah sampai tujuan sore itu kita tebar jaring alat tangkap. Ya sebelumnya sih saya nggak pernah sih ya bang ya, jadi turun ke laut itu nemu hal-hal yang aneh-aneh. Ya kebetulan waktu itu saya turun orang 3 turun melaut. Ya karena waktu itu lagi musim, hasil tangkapan ya agak lumayan. Jadi kalau berdua kita ya nggak sanggup juga sih lah. Ya makanya kalau bertiga kan kita bisa saling bergantian gitu. Cuma waktu itu kita setelah tebar jaring, cuaca tidak mendukung, hujan, angin. Ya dibilang perasaan takut ya takut, karena ya tengah laut, kita nggak ada tempat berlindung. Mau minggir jauh ke darat. Ya saya kebetulan di dalam perahu itu, di dalam, kawan di belakang di buritan itu. Mereka sih ngobrol sambil ya biasa ngopi, cemilan gitu. Cuman lambat laun hujannya makin deras, makin kencang angin. Nah saya bilang dengan kawan itu, ya namanya Udin sama Andi, saya suruh masuk ke dalam. Mereka nggak mau, karena mungkin enak di luar kali ya, banyak pemandangan walaupun hujan angin. Nah saya mikir di orang ini kok enak, asik amat, padahal hujan apa nggak kedinginan gitu di belakang lah. Waktu itu ya reda hujan itu bang. Dah pada waktu itu, pada saat itu waktu yang angkat hasil tangkap, ya memang lumayan sih hasilnya, cukup lah untuk modal kita keberangkatan itu. Itu untuk malam kedua. Besok malamnya ya kita kumpul lagi biasa di pulau, minggir kan, ngobrol-ngobrol. Sore kita berangkat lagi. Cuman ada keanehan mulai di situ bang. Keanehan itu ya kita jalan, tapi cuaca masih seperti yang kemarin, mendung lagi. Waduh kita mau pulang, cuman ya gimana ya, namanya kita belum mencukupi kan. Ya terpaksa kita berangkat lagi. Nah waktu itu kita terpisah dengan teman-teman yang ini kemana, kita kemana nyari ikannya ya, karena nggak mungkin kan kita bareng-bareng gitu nyari ikan, pasti berpencar. Waktu bareng ya waktu siang aja kita kumpul. Cuman waktu kita berangkat pas hujan itu malam, jam 7 malam lah, udah mulai gelap sih bang. Hujan udah mulai turun sih.
angin kenceng. Kebetulan saya yang bawa kemudi itu kan. Cuma saya perhatiin dari itu kan ada kilat-kilat itu bang. Cuman ada keanehan di situ. Tiba-tiba saya entah halu atau gimana, saya melihat suatu sosok wanita gitu kan. Wanita ini saya lihat dalam sekelebatan kilat cahaya itu, dia tuh pakai pakaian itu serba hijau. Cuman ya segini pakaian itu, rambut panjang, dan pula dia pakai mahkota loh bang. Mahkota ya nggak besar sih, hanya kecil dia ya. Cuma saya pikir halu aja kali ya. Saya tetap jalan tuh bawa ke perahu kan. Cuman ditampakin lagi begitu ada sinar kilat itu. Aneh apa saya pikir kan. Nah setelah sampai tujuan kita tebar jaring gitu. Sambil hujan-hujanan itu. Karena memang waktu itu hujan deras sih, angin kenceng. Ya bismillah aja lah, namanya kita usaha ya. Sudah kita tebar jaring, ya biasa setelah itu kita ngopi lah, masak air kan, ngopi, sarapan, makan, bukan sarapan lah, makan malam lah kata. Nah, cuman hujan ini makin besar, jadi udahlah saya di dalam aja lah, dingin juga kan di luar. Tapi anehnya saya ditampakin lagi tuh bang, dengan sosok wanita itu. Tapi dia senyum aja. Kata saya, kok berulang kali saya ditampakkan dengan sosok seorang wanita ini. Saya tanya, penasaran dengan kawan-kawan yang ada di buritan ini, yang berdua ini kan. Din, Yan, kamu orang lihat enggak sosok penampakan seorang ini nih? Saya jelaskan. Enggak kata mereka kan. Nah, disitulah mulai saya timbul keanehan itu. Kok cuma saya yang ditampakkan, diliatin itu kan. Tapi mereka jujur aja sih di buritan itu sambil ya ngobrol. Cuman kan makin lama hujan ini kan makin deras nih bang. Hujan angin ini campur kilat. Jadi saya suruhlah kawan nih masuk. Ya kalau bahasa keren kita mah, lur udah ke dalam lagi, hujan deras nih. Bahaya. Alah, takut amat baru hujan begini aja, nggak usah kayak gitu kata kita kan. Ini tengah laut loh, bahaya, jangan ngomong sembarangan. Alah, kata mereka kan ya seolah-olah nyepelein lah. Ya udahlah kata saya. Kalau nggak bisa diomongin mah kan, yang penting saya selamat, nggak kedinginan aja udah di dalam. Mereka asik. Ya kira-kira ada waktu kurang lebih 10 menit lah. Tiba-tiba suara gitu bang, sambaran kilat. Tapi ya saya lihat bukan ke kita, ke samping. Udah saya jojong lagi, tutup selimut, saking takut itu. Setelah itu saya buka selimut. Nah, kamu orang kok pada tidur? Kata saya kan. Kayak ngomong itu kok mereka diam aja. Bodo amat lah kata saya kan. Yang penting saya nggak kedinginan di dalam. Ya, 5 menit berselang saya keluar. Udah guys, saya tegur mereka tuh. Udah guys, kalau mau tidur dalam aja, jangan di luar. Dingin, basah. Kok diam aja nih yang dua ini kan. Nggak bergerak. Waduh, tidur tak apa, saya pikir mereka ini kan. Saya gubris, saya bangun, sampai saya siram itu bang sama air, tetap nggak bangun. Saya penasaran, ya saya pegang lah urat nadi di sini. Napas nggak sih mereka berdua ini kan? Ternyata nggak napas lagi bang. Waduh, mati tak apa, saya pikir mereka ini kan. Waduh kacau ini, saya pikir saya udah oleng tuh pikiran tuh kan. Kenapa mereka ini kan? Saya lihat tapi di belakang ini baju mereka tuh kayak apa ya? Kayak terbakar itu. Yang satu kawan di pundak, yang satu di punggung. Waduh, saya pikir ini kenapa? Oh, saya baru ingat. Apa jangan-jangan suara petir tadi? Tapi kalau memang petir itu nyamber mereka, jelas gosong lah ya. Gosong. Semua. Tapi apa karena cuma percikan, tapi kok bisa
sampai mutung gitu badan separuh. Waduh, saya bingung dari situ. Harus gimana kan? Gimana? Pokoknya serba salah saya itu, pikiran tuh udah kacau lah. Ya, mereka itu sudah almarhum sih bang. Waduh, saya serba salah, ini harus gimana? Sedangkan jaring ini kan panjang hasil tangkapan ini bang, nggak mungkin saya ngangkat sendiri kan. Makanya saya ajak mereka berdua itu ya supaya mengurangi tenaga kita gitu. Dengan kejadian seperti itu saya bingung harus gimana. Jadi, wah saya nggak putus asa, saya muter akal. Apa saya putus jaring ini? Cuman kalau hilang gimana ini kan? Saya pikir tanggung jawab ini. Aduh, serba bingung. Jadi saya sempat terdiam, berpikir ya kisaran 15 menit lah saya angong lah kalau bahasa gaul ya, bengong. Ya karena nggak tahu tuh harus apa yang dilakuin kayak mana. Nah, timbullah satu ide. Saya punya regen tuh ya, emang bekas bahan bakar solar tuh, itu kosong kan. Apa saya putus, saya ikat sebagai petanda. Cuma kalau nganyut jauh, hilang enggak? Kira-kira. Ah, mudah-mudahan enggak lah. Nekat aja, nekat. Bukan berani, nekat ini. Saya ambil regen, saya putus, saya ikat. Saya pikir, walaupun saya pulang, yang penting jaring nggak tenggelam, masih ada pertanda gitu. Ya itulah saya lakuin, saya putus, saya ikat regen itu buat pertanda. Saya mikir lagi nih, kalau saya pulang, kalau keluarganya bertanya, teman-teman bertanya, jawabannya apa? Takutnya kalau memang saya cerita kejadian yang sebenarnya itu, percaya apa enggak mereka ini kan, takutnya enggak percaya tuh. Saya bingung. Ah, bodo amat lah saya pikir lah. Toh udah ada tanda, bukti, ada luka di punggung dan di pundak mereka itu. Nah, akhirnya saya hidupin mesin, saya jalan. Itu saya jalan, dibilang kebut enggak, pelan juga enggak. Ya karena saya kacau pikiran itu, karena temen dua ini ya sahabat sudah jadi mayat. Tapi itu waktu kejadian saya pulang tuh masih dalam keadaan hujan angin. Dimana saya terabas, saya pun bingung gitu. Pulang ini arahnya kemana ini kan? Ya karena gelap, hujan angin tuh gelap, kabut lah mungkin ya. Jadi saya mikir, saya berangkat, saya tanda alun, ombak ini selatan, saya berangkat dari utara. Ah, saya coba itu ikutin apa? Ombak itu arahnya ke utara. Sambil hujan deras, saya gemeter di kendaraan. Cuman ada anehnya lagi tuh. Di perjalanan itu saya ditampakin lagi dengan sosok seorang wanita ini. Ya cuman dia nampakinnya ya cuma senyum aja sih. Nah, saya pikir ini mimpi apa gimana, apa hanya halusinasi aja gitu kan. Tadi sebelum kejadian saya ditampakin dengan sosok yang ini. Nah sekarang saya pulang setelah kejadian nongol lagi dia kan. Apa saya pikir ini. Cuman waktu sebelum kejadian itu dia nampakin itu kan nggak senyum mas. Biasa aja gitu, cuma ngeliatin aja gitu. Tapi yang ini beda. Kalau yang ini dia senyum. Kok beda kan pikir. Jadi sepanjang jalan tuh lumayan jauh perjalanan tuh mas. Kira-kira kalau dari rumah kita ke lokasi kejadian itu bisa 4 jam perjalanan. Ya lumayan makan waktunya ya. Ya dalam perjalanan itu ya rokok itu nggak putus itu mas. Rokok itu saya isep habis, ngisep lagi ya karena saking gemeter tadi. Satu bingung, satu takut. Ya, udah kayak asbak lah saya itu. Bisa dibilang ngerokok. Oh ya saya sempat berpikir juga perjalanan itu ya,
dengan kejadian itu kita bertiga. Saya pernah dengar juga sih pepatah, kalau foto kita nggak boleh bertiga katanya kan, karena apa ya, mitosnya itu bisa celaka lah salah satu gitu. Nah sekarang kita turun bertiga, tapi kok yang dua yang celaka bukan satu kan. Tapi saya pikir lagi, kalau tiga-tiganya celaka gimana gitu, siapa yang mau nganter kita kan ke darat, dan pula nggak ada saksi. Saya pikir lagi, mungkin belum waktunya saya aja mungkin ya. Sepanjang jalan itu ya aneh, hujan tuh gak berhenti loh mas. Hujannya itu, hujan anginnya itu. Tapi alhamdulillah sih sampai juga ke tujuan. Nah setelah sampai tujuan itu kan subuh, kisaran jam 4 lah, kan masih sepi itu, gelap tuh. Saya begitu sampai pinggir, saya patok, saya belum berani tuh mas turun ke darat, apalagi untuk nemuin keluarga si korban ini. Ya karena perasaan itu takutnya mereka mempersalahkan kita. Iya, karena yang hidup sendiri ya. Iya, yang hidup sendiri saya. Waduh, saya tunggu terang aja lah, saya pikir nanti baru saya turun ke darat. Itu kita berangkat melaut kan, target itu 1 minggu itu mas, target. Cuman kok 3 hari kita sudah pulang karena saya musibah ini kan. Iya. Jadi begitu sampai ke darat, begitu agak siang kan rame tuh, saya paksain turun. Saya temuin lah kawan ini yang punya perahu ini, namanya Iwan. Waduh gimana nih ya, belum waktu udah pulang nih. Kenapa along tah katanya kan. Wah bukan masalah along ini nih, ini saya dapat musibah di situ, di atas tentang musibah apa, perasaan biasa aja. Ayo ikut dulu ke perahu, saya pikir kan. Saya ajak kawan ini, ikutlah dia ke perahu jalan gitu. Nah musibah yang saya bilang itu tuh, semalam kejadian seperti ini ya. Saya ceritakan kronologinya, ya kaget sih dia bilang. Wah dia pun sempat apa ya, bingung juga ya, karena dia kan yang punya kendaraan nih, yang punya armada ini kan. Gimana penyampaian dengan keluarga korban ini? Ya kalau nerima, kalau enggak dituntut kan dia pastinya. Waduh serba salah. Teman ya, kita berembuk di situ kan, cari jalan keluarnya lah. Ya tapi kan namanya musibah, nggak mungkin lah mereka menuntut. Apalagi kita jujur terus terang ya dengan keadaan itu kan. Ya udah, akhirnya ya saya dengan yang punya armada ini memberanikan diri sih, nemuin keluarganya. Ya sok lah keluarganya kan, apalagi mereka kan tulang punggung berdua ini. Ya singkat cerita lah ya, akhirnya mereka menerima dengan kejadian itu. Ya kita angkut si korban ini ke darat. Ya kita rembukan semua sekeluarga, saya cerita apa adanya lah dengan mereka itu. Ya, alhamdulillah mereka menerima. Ya mungkin sudah waktunya. Iya, udah jalannya seperti itu ya, ikhlasin aja. Cuman ya keanehan itu timbul lagi. Ya saya juga belum sempat berani melaut. Cuman waktu itu setelah kejadian 1 malam saya pulang, saya tidur, saya dimimpin bang, dengan sosok yang hadir waktu itu, waktu sebelum kejadian dan kejadian itu. Dia sempet hadir dalam mimpi itu. Ya tadi itu dia nggak berkata apa-apa, hanya senyum aja. Tapi arti senyum itu saya nggak tahu tuh ya, senyum itu senyum apa itu kan. Ya sosok wanitanya sih cantik, tapi tetap berpakaiannya seperti kebaya separoh ini, pakai mahkota.
Tapi setelah kejadian itu sering loh mas, dia hadir di dalam mimpi itu. Jadi saya kayak mana ya, jadi teringat lagi di memorinya ke sana, jadi sedih loh mas. Ya karena sedihnya ya mereka berdua itu kan sahabat, kawan lama kan, perjuangan lah kita. Iya. Tapi dari situ saya udah mulai ngedon tuh mas, melaut. Gitu. Nah, terakhir saya didatengin dalam mimpi dengan sosok wanita yang saya ceritakan tadi itu. Saya disuruh apa ya? Ambil satu barang. Barang itu ada di perahu itu. Berupa besi kuning kecil kayak emas itulah. Sekali saya nggak hiraukan tuh, kedua kali, ketiga kali saya penasaran tuh, saya cari itu adanya di kepala motor laut itu. Saya ambil loh, berarti mimpi saya ini bener ini. Tapi saya mikir lagi, fungsinya apa ini, buat apa kan besi ini. Jadi saya penasaran nih, saya bawa nih, saya kan punya kenalan nih mas. Ya dibilang dia itu apa, ustadz lah. Ya bisa lah, apa namanya, komunikasi ataupun dengan yang goib itulah. Saya kasih, saya ceritakan gini. Nah udah itu, setelah dia mungkin diterawang lah sama dia itu ya, si barang ini, dia bilang ini untuk usaha itu. Saya tanya usaha apa, ya apa aja katanya, kan mau dagang, kalau kata ininya mau di darat mau di laut bisa dipakai katanya kan. Cuman kalau bisa jadi puasain, maksudnya biar bisa mendarah daging lah buat kita kan. Cuman satu, jangan dibawa jorok katanya. Ada pantangannya, jangan dibawa jorok aja itu katanya. Kalau saya iseng tuh, kalau dibawa sholat nambah bagus katanya kan. Kalau dibawa sholat itu nambah, kalau apa ya, nambah tajem lah itu. Tapi setelah itu saya nggak dimimpiin lagi, setelah saya ambil barang itu. Sampai sekarang barangnya masih ada. Sampai sekarang masih ada iya, barangnya. Alhamdulillah itu. Ya memang sih mas, semenjak saya pakai barang itu, saya amalin ya, usaha kita ya membaik gitu kan. Mau kita usaha di darat, kalau di laut enggak lagi saya. Iya, udah takut. Iya, udah trauma ya. Trauma saya. Berarti jalannya dari benda itulah ya, Iya, hasilnya ya. Kita sih itu hanya pelantara lah. Iya, perantara. Pasti yang beri rezeki kan Allah ya. Iya. Yang Maha Kuasa. Hanya pelantara aja itu. Ya. Saya ada pesan sih. Iya, silakan Bang. Teman-teman, ya. Kita sih dalam bekerja dan usaha itu harus ikhlas, sabar, terutama untuk nelayan nih, bagi nelayan nih. Nah, kalau kata orang itu kan apa ya, jin setan itu lebih banyak di laut ketimbang di darat. Makanya kita kalau kita melaut harus hati-hati dalam berbicara ya, terutama untuk saya pribadi lah. Pantangan kalau kata orang tua itu, kita bicara sembarangan di tengah laut gitu kan. Ya kalau masalah musibah sih sudah ada yang ngatur ya. Cuman ya kita namanya lagi ikhtiar ya, nggak di laut nggak di darat sama aja sih. Terus hati-hati ya, mungkin itu aja Bang. Tapi satu, saya masih ada lagi cerita. Kisah. Tentang apa nih Bang, kalau boleh tahu? Kan saya itu sudah pindah profesi. Ya, sekarang saya sekarang kerja di proyek. Nah, ceritanya apa nih yang bakal dibagikan buat video nantinya? Ya pokoknya kisah mistis lah. Mistis lagi. Saya alami itu.
selama saya kerja di proyek gitu. Kerja di proyek itu. Ya. Oke, terima kasih Bang Rian. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kisah Musafir Bandar Lampung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.